Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, sahabat ngopi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan perbincangan kita, ngobrol kita tentang istiqomah yang sudah dibahas pada bagian yang pertama, bahwa sebagai ilustrasi di bagian yang pertama tadi, ada seorang ayah dan anaknya yang menunggang seekor kuda. Mau naik ayahnya, kemudian anaknya yang menuntun, atau anaknya yang naik, ayahnya yang menuntun, atau naik dua-duanya, atau turun dua-duanya dari kuda itu. Tetap semua orang akan punya persepsi, semua orang punya tanggapan, setiap orang punya hak untuk memberikan pandangannya, dan kita tidak pernah bisa akan lepas dari komentar orang lain, tidak akan pernah lepas dari persepsi orang lain, yang masing-masing orang memiliki latar belakang, yang masing-masing orang memiliki kerangka berpikir dan pengalaman yang berbeda-beda, tentu pandangannya berbeda. Oleh karena itu, ketika kita yakin sudah tepat benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka tetaplah di jalan itu, tetaplah lanjutkan perjalanan dalam kebenaran yang sudah kita yakini kebenarannya. Karena setiap orang pasti akan punya persepsi terhadap apa yang kita lakukan, entah apa yang kita lakukan benar apalagi salah. Sebagai ilustrasi, perjalanan para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, tidak pernah luput dari komentar orang-orang, baik berkomentar baik ataupun komentar buruk. Padahal beliau adalah uswatun hasanah, manusia sempurna, manusia sangat lengkap, namun tetap saja tidak lepas dari pandangan miring dari orang lain. Oleh karena itu, ketika kita sebagai pribadi mukmin, pribadi muslim, sudah mengidentifikasi diri dan mengidentifikasikan diri dengan ketentuan-ketentuan Allah sesuai dengan petunjuk dan tatanan yang Allah sudah perintahkan kepada kita, maka komitmenlah, maka istiqomahlah dengan jalan pilihan hidup yang sudah kita ambil. Dan semua itu tentu dengan resiko pengorbanan, resiko perjalanan yang melelahkan, bahkan komentar orang lain yang mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Ini semua akan harus dilalui sampai akhir perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa kemudian menghindar dari komentar orang lain. Bagaimana sikap kita terhadap komentar orang? Tergantung. Kalau dalam pandangan kita komentar itu adalah kritik membangun, ya kita harus siap terima komentar itu. Tetapi kalau komentar itu tidak mengena, tidak berdasar, dan kemudian tidak memiliki alasan yang logis, rasional, tidak memiliki landasan ilmiah, tidak memiliki dalil yang kuat untuk kemudian menggugurkan apa yang sedang
dan sedang kita pikirkan, yang sedang kita jalani dalam perjalanan kehidupan kita, maka pandangan-pandangan itu ya biarkan saja sesuai dengan pandangannya masing-masing. Kita tetap istiqomah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan pandangan hidup yang kita yakini. Jangan gantungkan langkah hidup kita pada persepsi orang lain. Jangan gantungkan kebahagiaan hidup kita pada pendapat orang lain. Karena setiap orang memiliki pandangannya berbeda-beda. Kalau kita mengikuti semua pandangan orang, maka kita tidak akan menemukan kebakuan, kita tidak akan menemukan kesepahaman dari pandangan-pandangan orang itu, karena akan melewati proses yang panjang untuk menemukan satu titik temu pandangan yang sama. Jadi ketika kita sudah meyakini kebenaran yang sudah kita pegang, maka lanjutkanlah perjalanan itu sampai batas ada dalil yang bisa menggugurkan apa yang kita lakukan itu. Ketika ada dalil yang lebih kuat, ya kita boleh berubah, kita boleh mengoreksi apa yang kita lakukan. Tapi ketika pandangan-pandangan orang itu tidak bisa menggugurkan landasan berpikir kita, landasan keyakinan kita, maka lanjutkanlah, istiqomahlah. Dan kita nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas pandangan yang kita miliki dan atas apa yang kita jalani dalam hidup kita. Kita tidak bertanggung jawab pada pandangan orang, tapi kita bertanggung jawab kepada pandangan diri kita. Kita tidak bertanggung jawab pada hidup orang, tapi kita bertanggung jawab pada hidup kita sendiri. Dan tidak akan ada yang menanggung dosa kita, tidak akan ada yang menanggung pertanggungjawaban amal ibadah kita kecuali kita sendiri. Oleh karena itu, hiduplah di atas prinsip, jangan hidup di atas keinginan orang lain. Hiduplah dengan di atas kebenaran, prinsip-prinsip kebenaran, landasan ilmiah, landasan keyakinan, sehingga kita hidup melangkah dengan pasti. Kita melangkah bukan berdasarkan pada dugaan-dugaan pemikiran, tetapi kita melangkah pada pemikiran yang ajeg, pemikiran yang memiliki landasan kebenaran yang pasti. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Kalaupun dalam perjalanan kemudian ada kegalauan, ada kegelisahan, maka ada doa yang bahkan Rasulullah kemudian mengajarkan pada kita. Doanya demikian: Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya muqallibal qulubi, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hati ini, ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, dan atas ketaatan terhadapmu, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku adalah manusia yang suka berbuat zalim. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam jalan Allah, dalam jalan ketaatan, dalam jalan ketakwaan. Insya Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat, ada tazkirah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.